Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemilik negara ini yang bertempat tinggal di tepi pantai, di tepi perbatasan negara, di tepi hutan, di kaki gunung, di pedesaan, di perkampungan kumuh kota, di perkampungan, di kota-kota besar ataupun kota-kota di Indonesia, dari kota Sabang sampai kota Merauke, dan para TKI yang ada di luar negeri. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, nama saya Yan Inar Soyo Adi. Panggilannya Ian Isa. Isa itu Inar Soyo Adi, bukan Isa yang ada di Al-Quran ya. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, saya sebagai salah satu pemilik dari negara ini akan menyampaikan informasi atau pandangan kepada semua para pemilik negara ini. Saya akan menyampaikan tentang untuk menjalani kehidupan sehari-hari, maka sebaiknya kita wajib mengetahui dua konsep yang akan saya bahas. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, untuk menjalani kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, sebaiknya kita wajib mengetahui dua konsep ini. Setelah mengetahui, maka kita hayati dengan menggunakan akal pikiran, rasa, dan karsa kita. Setelah dapat menghayati dua konsep ini, maka kita akan merasakan suasana kebatinan kita akan berbeda dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Suasana kebatinan kita akan didominasi oleh kekuasaan kedamaian, kekuasaan ketenangan, kekuasaan cinta, kekuasaan berpikir, kekuasaan penerimaan, kekuasaan kemauan, kekuasaan netral, dan kekuasaan keberanian. Sebelum mengetahui dan menghayati dua konsep ini, suasana kebatinan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara itu didominasi oleh kekuatan kemarahan, kekuatan ketakutan, kekuatan kesedihan, kekuatan apatis, kekuatan rasa bersalah, dan kekuatan malu. Semua kekuatan
kebatinan ini akan muncul ketika kita mendengar, berjumpa, ataupun sedang melakukan sesuatu urusan dengan salah satu dari konsep tersebut yang akan kita bahas. Dua konsep itu. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, selama 80 tahun kita menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, kita hanya mengenal, bahkan sangat akrab dengan salah satu saja dari dua konsep tersebut. Padahal kedua konsep itu sangat mempengaruhi kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibat hanya mengenal salah satu saja dari konsep tersebut, maka jiwa, yaitu kesatuan akal pikiran, rasa dan karsa kita didominasi oleh yang tadi itu, yaitu kekuatan kemarahan, kekuatan ketakutan, kekuatan kesedihan, dan seterusnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara selama 80 tahun. Bisa membayangkan? Mulai saat ini, untuk menjalani kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, sebaiknya kita wajib mengetahui, lalu memahami, kemudian menghayati kedua konsep itu, agar suasana kebatinan kita didominasi oleh yang tadi atas, oleh kekuasaan kedamaian, kekuasaan ketenangan, kekuasaan cinta, dan kekuasaan berpikir, dan seterusnya. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, kedua konsep yang sangat mempengaruhi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara itu adalah: pertama, konsep para pemilik negara, dan kedua, konsep para pengurus negara. Kedua konsep ini sudah kita jalani selama 80 tahun. Namun, kita hanya mengenal salah satu saja dari konsep tersebut. Ya kan? Itu pun kita hanya kenal secara fisik saja, bukan secara pikiran. Untuk itu, mari kita mengenal lebih jauh kedua konsep tersebut, agar dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara menjadi lebih jelas, terang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Undang-Undang Dasar. Kita bahas dulu konsep para pengurus negara. Siapa saja itu para pengurus negara? Saudara-saudara, setiga pilar BPU, para pengurus negara adalah mereka yang mengurus semua administrasi publik rakyat Indonesia. Kebutuhan-kebutuhan kita atau rakyat atau para pemilik negara ini sangat banyak dan beraneka ragam jenisnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut oleh administrasi publik negara Indonesia dimasukkan ke dalam bidangnya masing-masing. Di setiap bidang kehidupan, misalnya ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hankam, keagamaan, dan seterusnya. Semua kebutuhan-kebutuhan itu diurus oleh suatu departemen atau suatu kementerian atau
suatu badan-badan negara. Negara Indonesia membagi Indonesia menjadi wilayah-wilayah, yaitu wilayah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, dan RT. Ini RT asalnya adalah dari tata negara Jepang sewaktu penjajahan dahulu. Jadi bukan dari kita. Setiap wilayah tersebut memiliki kepala administrasi publik. Kepala administrasi publik provinsi disebut gubernur. Kabupaten disebut bupati. Sampai dengan kepala administrasi publik kelurahan disebut lurah. Dan kepala administrasi negara Indonesia disebut presiden. Saudara-saudara setiga pilar BPU, siapa saja para pengurus negara itu? Yang disebut sebagai para pengurus negara yaitu presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, ketua RW, dan ketua RT. Kemudian semua kepala lembaga-lembaga negara. Kemudian semua kepala BUMN dan unit-unit usaha negara. Kemudian para pegawai di lembaga kepresidenan, kementerian, lembaga-lembaga negara. Kemudian para pegawai di provinsi, di kabupaten, di kota, di kecamatan, di kelurahan. Para pengurus negara ini kehidupannya dijamin oleh negara dalam bentuk gaji dan tunjangan-tunjangan. Gaji dan tunjangan-tunjangan dan seterusnya untuk para pengurus negara ini diatur dalam suatu undang-undang kepegawaian. Mereka inilah yang mengurus semua kebutuhan-kebutuhan rakyat atau kebutuhan kita. Apa yang membedakan mereka, yaitu para pengurus negara, dengan yang lainnya atau dengan kita, rakyat Indonesia? Perbedaan yang paling mencolok adalah soal penampilan dan gaya hidupnya. Penampilan mereka menggunakan seragam dan aksesoris lainnya. Dan gaya mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan terlihat sangat percaya diri. Ya kan? Itu yang sangat mencolok perbedaannya. Saudara-saudara setiga pilar BPU, sekarang kita bahas siapa itu para pemilik negara. Siapa saja pemilik negara ini? Para pemilik negara ini, para pemilik negara adalah semua warga negara Indonesia yang lahir, menjalani kehidupan, dan mencari nafkah di Indonesia. Bagi yang lahir, menjalani kehidupan, dan mencari nafkah di Indonesia, namun belum menjadi warga negara Indonesia, maka belum bisa disebut sebagai para pemilik negara.
sebagai para pemilik negara ini, dari negara ini, maka kita memiliki hak dan memiliki kekuasaan untuk menikmati semua kekayaan yang dimiliki negara Indonesia. Apa buktinya? Kita adalah para pemilik negara ini. Apa buktinya? Satu-satunya bukti yang kita miliki atas kepemilikan negara ini adalah perkataan dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar berkata, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah milik bersama dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Ini buktinya. Pengadilan mana atau pengadilan mana yang bisa membantah bukti fisik ini? Kemudian Undang-Undang Dasar juga mengatakan untuk menikmati semua kekayaan negara Indonesia maka harus melalui saluran, yaitu melalui hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi kita menikmati kekayaan kita sendiri, salurannya adalah melalui hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara. Coba perhatikan hak-hak kita dalam Undang-Undang Dasar, apa saja itu. Salah satunya contoh pendidikan, ya kan? Hak mencari, hak mendapatkan pekerjaan, dan seterusnya. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, dari semua keterangan ini atau penjelasan ini terlihat dengan sangat jelasnya perbedaan antara para pemilik negara dengan para pengurus negara. Mereka para pengurus negara benar-benar berbeda dengan kita, para pemilik negara. Istilah sehari-harinya, kita bos. Para pengurus negara itu adalah karyawannya kita. Analogi ini tepat ya? Pas kan? Perbedaan ini bukan saja dalam penampilan dan gaya hidup, juga dalam kesejahteraan dan kemakmuran, dan juga dalam hal kekayaan. Para pengurus negara itu lebih sejahtera dan lebih makmur, serta lebih banyak kekayaannya dibandingkan dengan kita, para pemilik negara ini. Ya kan? Fakta-fakta dan bukti-bukti menyatakan 51% kekayaan negara Indonesia dikuasai oleh para pengurus negara, keluarganya, serta para kroni-kroninya. Fakta-fakta dan bukti-bukti ini dapat disaksikan di sekitar kita. Apakah para pengurus negara, keluarganya, dan kroni-kroninya makannya satu kali dalam sehari? Sehari sekali saja makannya? Tidak.
fakta dan bukti memperlihatkan para pemilik negara ini masih banyak yang makannya sekali dalam sehari. Bahkan ada yang seminggu sekali baru makan. Ya kan? Apakah para pengurus negara, keluarganya, dan kroni-kroninya rumahnya pada ngontrak? Tidak. Fakta dan bukti memperlihatkan para pemilik negara ini banyak banget yang rumahnya masih ngontrak. Iya kan? Bahkan ada yang tinggal di kolong jembatan. Padahal mereka bos, pemilik dari negara ini. Dan masih banyak lagi fakta-fakta dan bukti-bukti yang memperlihatkan dengan jelas betapa sangat berbedanya kehidupan para pemilik negara ini dengan kehidupan para pengurus negara. Saudara-saudara setiga pilar BPU, melihat situasi dan kondisi seperti ini, apakah kita sebagai pemilik negara ini bisa menyalahkan para pengurus negara? Jawabnya, tidak bisa. Para pengurus negara itu hanya mematuhi aturan main atau sistem berbangsa dan bernegara yang sedang berlaku saat ini. Jika para pengurus negara itu semuanya adalah orang-orang baik, tapi sistem berbangsa dan bernegara kita jahat, maka para pengurus negara itu mempunyai dua pilihan: keluar dari sistem atau mematuhi sistem atau patuh pada sistem. Jika mereka memilih tidak keluar dari sistem tapi tidak mau patuh sama sistem, maka runtuhlah sistem berbangsa dan bernegara kita dengan sendirinya, tanpa melalui demo-demo, tanpa melalui kudeta, dan seterusnya. Kita sebagai pemilik dari negara ini, walaupun selama 80 tahun kita selalu dirugikan oleh para pengurus negara, namun tetap saja hanya kita yang dapat melakukan sesuatu terhadap situasi dan kondisi negara ini. Dan satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah kita tata sistem berbangsa dan bernegara kita. Langkah pertama untuk menata sistem kita berbangsa dan bernegara adalah kita lakukan RUPS, rapat umum pemilik saham, dengan cara membentuk suatu panitia untuk menyelenggarakan RUPS tersebut. Saudara-saudara setiga pilar BPU, sebagai penutup, saya sarankan I Isa Titah EGP gitu. I Isa Titah itu singkatan dari ikutilah ijtihad saya. Andaikan tidak, iya tidak apa-apa. EGP gitu. Salam tiga pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.